there. It's right there. Look, forget about it. Grab. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang acara TV yang menakutkan, mengerikan, menjijikan juga. Tapi di video kali ini, aku akan ngebahas tentang episodenya yang makan makanan yang mengerikan, yang kayak gak masuk akal gitu loh. Bahkan video-video aku yang reaction makanan-makanan serem itu gak ada apa-apanya sama acara TV yang ini. Bahkan kalau kalian nonton ini video, kalian pasti gak akan berpikir kalau, oh my god, kok bisa ya tuh dimakan, apa nggak mati gitu loh. Karena hewan-hewannya tuh kayak iuh banget gitu loh, kayak bikin kita aja nonton ketakutan dan pengen mual sendiri. So kalau kalian penasaran kira-kira apa aja sih makanan-makanannya, terus challenge-challenge-nya tuh kayak sejahat apa sih, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Jadi kalau kalian belum tahu apa acara TV-nya, namanya itu adalah Fear Factor. Ini tuh acara TV di Amerika Serikat sana. Nah, permainan ini dibuat oleh Endemol Belanda dan pertama kali disiarkan pada bulan Juni tahun 2001 hingga bulan Juli tahun 2012. Nah, permainan ini tuh dibuat untuk kita yang suka tantangan untuk melewati beberapa rintangan dan supaya untuk memacu adrenalin kita sebagai penonton, apalagi pesertanya yang ngelakuin. Dan kalau di Indonesia sendiri kayaknya pernah deh ada acara semacam Fear Factor kayak gini. Cuma challenge-nya nggak terlalu ekstrim kayak di Amerika Serikat, kayak masih yang B aja gitu loh guys. Fear Factor Indonesia. Ini acara yang akan mendesak orang sampai ke titik batas dan menguji rasa takut yang paling dalam. Dan biasanya permainan ini tuh dilakukan oleh tim gitu loh. Timnya tuh biasanya bisa dari keluarga kalian, teman sendiri, atau pasangan kalian. Dan kalau kalian berhasil melewati semua tantangannya secara berhasil perfect, kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 50.000 US dollar atau sekitar 700 juta rupiah. Wow, tentunya siapa sih yang nggak mau? Ya tapi ya ingat, ini challenge-nya bener-bener kayak gila. Bahkan orang gila aja kayaknya nggak mau udah melakukan ini. Nah, yang pertama ini tantangannya namanya Roadkill Cafe. Nah, Roadkill di bahasa Indonesia ini tuh artinya bangke. Iya, kalian disuruh makan bangke hewan. Oh my god, kalian bisa ngebayangin gak sih? Ya ibarat kata di rumah kalian ada bangke tikus, atau misalkan di jalan kalian nemu bangke hewan-hewan liar, itu kalian disuruh makan. Oh my god. Jadi permainannya itu kalian kayak ngelempar itu bangkai pakai sekop, terus kalian lempar gitu. Nah, kalau misalkan bangkainya itu masuk ke target yang warna biru itu, kalian harus makan beberapa bangkai yang udah disediain. Tapi kalau masuk ke bagian wilayah kuning itu, kalian cuma sedikit aja makannya. Dan kalau misalkan masuk ke area warna merah itu, kalian bebas selamat, kalian nggak perlu makan apa-apa. Wow. Nah, terus peserta yang pertama ini, cewek ini tuh langsung kayak auto nyerah, kayak udah gue out, gue nggak mau ngelanjutin ini. Katanya makanannya dingin. Ya iyalah, bangkai mana ada yang anget, namanya juga di jalan gitu. Terus hostnya sempat nawarin kayak, lo nggak mau diangetin dulu? Kayak enggak deh, enggak. Udah dia langsung out langsung gitu kan. Nah, sementara yang peserta yang keduanya, cewek juga tuh, akhirnya dia berani makan dan kayaknya dia berhasil dia melewati tantangan ini. Wah, mentalnya bener-bener hebat. Itu dia makan sambil ngebayang kayak makan kayak duit. Akhirnya kayak oke, dia telan aja, telan. Hebat loh. You're running out of time. You got 2 minutes to go. Force it down, kid. Come on, Danelle. Running out of time. Nah, selanjutnya ini ada blender. Pasti kalian berpikir tentang jus kan? Tapi ini bukan sembarang jus guys. Kalian bisa ngebayangin gak sih daging tikus yang dicincang, terus dimasukin ke blender, ditambah sedikit air, terus dihalusin sehingga teksturnya tuh mirip kayak jus gitu. Jadi kali ini aturan mainnya itu kita tuh suruh ngelempar dadu gitu sebanyak 3 kali. Ya untung-untungan aja lo dapet bagian hewan yang mana. Nah, kalau yang peserta ini itu dapatnya spleen sama animal fat. Spleen itu limpa, tahu limpa kan? Limpanya hewan itu 2 kali, sama satunya tuh animal fat. Ya kalau dipikir-pikir nggak terlalu ekstrim banget gitu ya. Itu pesertanya itu bisa ngehabisin dengan kayak santai gitu loh, tanpa yang ekspresi panik. Ya mungkin
itu dia beruntung makanannya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan. He got it. He got it. That's okay, baby. It's me and you. Oh, that's Me it. and you, Oh, baby. man. Oh. Oh, that's right. Dan selanjutnya ini ada A juice atau jus mata sapi. Kalian pasti berpikirnya kayak, apalagi nih minuman dari mata sapi. Tapi ini challenge-nya lebih ekstrim banget guys, karena prosesnya itu loh. Jadi kalian disuruh ngambil mata sapi dari mulut kalian, pakai mulut kalian gitu kayak hap di wadah gitu. Nah, dan setelah itu kalian harus menggigit itu mata sampai caranya tuh keluar dari sela-sela gigi kalian, terus kayak ditampung di sebuah wadah gitu loh guys. Nah, gak berhenti sampai situ guys. Nah, setelah cara itu kalian peras pakai mulut kalian sendiri, which is itu pasti udah kecampur sama ludah kalian sendiri, itu kalian minum guys. Itu cairan kalian minum plus ludah kalian, dan peserta harus dipaksa untuk merasakan cairan yang begitu amis dan menjijikan plus ludah kalian sendiri. Alright, that's good. That's good. Drink it, drink it. Go, 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 go. Nasty. Open up. Time. Dan selanjutnya ini ada warm wine. Wine, siapa sih yang nggak tahu wine? Itu loh minuman anggur yang semua orang pasti suka lah buat mabora-mabora di klub-klub malam gitu. Tapi bukan fear factor namanya kalau cuma sekedar anggur merah biasa. Nah, kali ini para peserta itu dituntut untuk membuat anggur minuman wine dari ribuan cacing yang udah disiapkan di wadah yang super duper gede. Jadi kalian harus nginjek-nginjek itu ribuan cacing pakai kaki kalian, bener-bener sekuat tenaga sampai bener-bener halus sehingga air cacing itu keluar dan bisa mencapai ambang batas itu. Nah, kalau misalkan udah di ambang batas, kalian langsung minum tuh cairan plus kaki kalian kan. Aduh, gue kok pusing ya ngebayangin. Go, go, go. Drink it, girl. Oh, nice. Good job. Power chug. Time. What an animal. That chick's a savage. Nah, selanjutnya ini ada horse ass. Jadi pada episode kali ini, para peserta ini diminta untuk memakan daging kuda. Mungkin bagi kalian kayak, biasa aja daging kuda. Tapi makanannya cukup ekstrim karena para peserta dituntut untuk memakan bagian belakang kuda, pantatnya kuda, sepanjang 13 inch. Dan katanya daging dari bokong kuda ini memiliki rasa yang hambar, tawar, tidak enak, dan membuat para peserta tuh mual-mual gitu loh guys. Mungkin kalian berpikir, daging kuda mah kayak biasa aja kali, nggak menjijikan itu. Tapi faktanya banyak peserta yang gagal, nggak bisa makan daging ini kuda. Berarti kan emang rasanya kayaknya emang sangat nggak enak itu ya. Siapa di sini yang pernah makan daging kuda? Emang rasanya nggak seenak itu nggak? Apalagi yang bagian bokongnya kuda. Coba komen di bawah. 5, 4, 3. That's it. You ate 12 inches for nothing. Lalu selanjutnya ada roulette spider eating. Jadi makan spider gitu loh, kayak laba-laba gitu. Cuma, I don't know ya, laba-labanya tuh unik gitu loh. Aku nggak pernah menemukan laba-laba jenis itu. Mungkin ini laba-labanya aman dikonsumsi, tapi menurutku nggak segitu juganya kali ya laba-laba dikonsumsi secara hidup-hidup. Lagi-lagi nih ekstrim ya, tantangannya jelas lah, namanya juga acara Fear Factor. Hadiahnya juga nggak main-main guys, 700 juta loh, siapa yang nggak mau. Right there. Forget about it. Grab him. Grab it. Grab it. Keep going. Nah, selanjutnya ini ada pizza. Siapa di sini yang suka pizza? Angkat tangan. Aku juga suka sih. Tapi tentunya lagi-lagi di acara ini ya gampang banget kalau disuruh cuma makan pizza doang. Enggak, jadi permainan ini kali ini kita harus melempar kayak bulatan gitu, lempengan gitu. Kita lempar ke salah satu tong-tong itu di depan. Nah, lemparan kita kalau misalkan masuk ke dalam tong itu, yaitu menentukan topping apa yang bakal kita makan di pizza itu. Bayangin, aku baru lihat ada bentuk cacing merah kayak gitu, kayak serem gitu loh cacingnya. Bukan cacing yang kayak tanah gitu kan masih kayak oke lah, tapi ini cacing itu kayak ada kaki-kakinya, kayak
kaki 1000 serem boy. Dan by the way, cacingnya itu kayak karena merah banget, kalau misalkan kalian kayak gigit itu langsung mengeluarkan darah gitu loh guys. Makanya ketika makan tuh kayak rada-rada merah-merah cemong-cemong gitu, yaitu dari cairan di dalam cacingnya itu. Tapi akhirnya masnya ini berhasil melewati tantangan ini dan berhasil menghabiskan itu pizza, walaupun rada-rada menderita sih pas makannya. Tapi nggak apa-apa, demi money kan, demi uang apapun dilakuin. Tapi pertanyaanku, ada nggak sih yang ngikutin acara ini terus tiba-tiba meninggal gara-gara kesalahan itu makan hewan gitu? Coba komen di bawah kalau kalian tahu. Selanjutnya ada tomato worm juice. Jadi kayak jus ulet bulu yang di tomat yang ijo-ijo, yang kalian pasti pernah lihat iklannya teh pucuk harum nih ya. Nah itu uletnya itu yang dipakai. Nah ini permainannya nih sama kayak yang tadi. Jadi kita ngambil itu ulet dari mulut kita, terus kita gigit, terus kita peres pakai mulut kita sampai cairan uletnya itu yang ijo-ijo, kalian pasti tahu kan, itu sampai turun ke wadahnya itu kayak ke pipa gitu. Nah setelah sampai ambang batas, kalian harus meminumnya dengan sukarela. By the way, aku pernah menjumpai ulet warna hijau gitu dan aku ngecium aroma cairannya yang hijau itu nggak enak banget coy, bikin pusing, apalagi yang diminum gitu loh. Jadi gue nggak bisa ngebayangin sih. Awalnya pesertanya ini ceweknya tuh kayak nolak, kayak langsung pergi gitu kan, nggak mau. Cuma akhirnya setelah dipaksa, ayo dong, akhirnya dia mau melakukan itu ya, demi uang ya guys. Cuma oh my god, itu udah nggak enak. Terus ludah kalian kan campurnya kayak iya mantap. He's got it. Come on, Olivia. Go. She's got it too. Lalu next ada mechanical bull face. Ini tantangannya kayak kita harus bertahan di goncangan banteng rodeo gitu, kayak mesin gitu. Jangan sampai kita terjatuh. Nah kalau misalkan kita terjatuh dalam waktu yang sangat singkat, kita harus makan 3 bagian dari hewan banteng ini yang udah disiapkan gitu loh. Jadi bagian-bagiannya tuh ada limpa, sumsum tulang belakang, sama moncongnya, hidungnya itu loh. Dan kali ini pesertanya tuh belum apa-apa udah langsung jatuh beberapa detik doang. Ya udah, mau nggak mau dia harus makan makanan itu semua yang udah disiapin. Dan hanya dikasih waktu 5 menit doang guys. Nah kalau kalian lihat itu pesertanya, si ceweknya tuh kayak awalnya kayak sempet cepet-cepet gitu kan, kayak kelahap gitu kan. Tapi pas di tengah-tengah dia sempat kayak oh my god mau menyerah gitu loh, kayak mau muntah gitu loh. Cuma oke, mungkin di pikirannya oke, ini demi duit jadi gue harus ngelakuin. Dia akhirnya berhasil memakan makanan itu mentah lagi. Kalian mau nggak suruh makan itu? Coba komen di bawah. Oke guys, jadi segitu aja review kita tentang acara Fear Factor episode makanan-makanan atau challenge-challenge makanan yang super-super membangunkan dan kayak bikin kita geleng-geleng kepala. Nah menurut kalian dari makanan yang pertama sampai akhir itu tadi, makanan mana yang menurut kalian sangat-sangat ekstrim dan gak mungkin kalian lakuin? Kayaknya semuanya gak mungkin kita lakuin deh. Dan kalau misalkan kalian disuruh untuk mengikuti acara ini dikasih duit 700 juta, apakah kalian mau? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide, saran, kritik untuk video aku berikutnya, bisa banget tulis komen di bawah karena aku butuh ide kalian, karena ide aku udah habis. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!